Saat Genta melihat dengan saksama, ia melihat kalau Dita menangis. Air matanya mengalir di pipinya. Namun anehnya, Dita tidak mengedipkan matanya sama sekali. Dita berhenti menangis. Tiba-tiba wajah Dita yang semula sendu berubah marah. Kedua tangan Dita menutup wajah Genta. Dita berteriak dengan suara melengking yang memekakkan telinga. Halo guys, welcome to Ebin Berkisah. Hari ini aku mau bacain lagi cerita mistis lainnya yang dialami oleh para musisi. Nah, udah ada lagi nih cerita yang masuk ke email aku. Yuk kita cek. Oke, cerita kali ini dikirim oleh Genta. Halo Ebin, perkenalkan, saya Genta. Saya mau menceritakan pengalaman horor diganggu oleh hantu penyanyi saat masih tinggal di kampung dulu. Oke, mari kita baca bareng-bareng ceritanya dari Genta. Genta adalah seorang penjaga warung kelontong 24 jam. Setiap hari Jumat, ia selalu didatangi oleh seorang perempuan bernama Dita. Seorang biduan cantik dan terkenal di kampungnya. Dita sering membeli kencur untuk persiapan manggungnya. Menjadi seorang biduan memang memiliki konotasi yang buruk di kampung Genta. Seringkali Dita digosipkan yang enggak-enggak oleh para warga lainnya. Terkadang, Genta juga sering ikut-ikutan bergosip dengan teman-temannya. Namun, Ibu Genta menasehatinya agar tidak ikut-ikutan menyebarkan kabar palsu tentang Dita. Ibu Genta bercerita kalau Dita adalah seorang anak yatim piatu yang tinggal dengan paman dan tantenya yang sakit-sakitan. Dita selalu bekerja tidak kenal waktu untuk menghidupi keluarga itu. Suatu hari di hari Jumat, seperti biasa, Dita datang pukul 5 pagi ke warung Genta dan membeli kencur. Genta pun melayani Dita seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang janggal. Genta merasa bahwa Dita tampak pucat seperti orang sakit. Di beberapa bagian tubuhnya juga terdapat lebam-lebam kebiruan. Saat Genta menanyakan keadaannya, Dita hanya tersenyum dan mengatakan kalau ia hanya sedikit kelelahan saja. Beberapa hari berlalu, tiba-tiba kampung Genta dihebohkan dengan berita hilangnya Dita. Paman dan tantenya melapor kepada kepala desa kalau Dita belum juga pulang sejak hari Jumat yang lalu. Para warga pun bahu-membahu mencari tahu di mana keberadaan Dita. Genta dan teman-temannya pun juga ikut untuk mencari. Namun, selama pencarian, Genta dan teman-temannya mengucapkan hal-hal yang enggak-enggak tentang Dita. Genta menceritakan pada teman-temannya kalau Jumat yang lalu ia melihat Dita dengan kondisi kelelahan dan penuh dengan lebam di badannya. Genta pun mulai menyebarkan gosip yang enggak-enggak. Paling dia nggak pulang karena main sama om-om, ucap Genta. Lalu disusul dengan tawa dari teman-temannya. Gosip yang disebarkan Genta pun menyebar ke warga kampung. Dan hampir semua warga kini ikut bergosip yang enggak-enggak tentang Dita. Gosip tersebut berkembang menjadi semakin buruk. Mulai dari ada yang mengatakan kalau Dita dibawa kabur oleh om-om. Ada juga yang bilang kalau Dita hamil, lalu malu untuk balik lagi ke kampung dan sebagainya. Masih banyak lagi gosip-gosip buruk lainnya. Paman dan tante Dita sampai takut untuk menghadapi warga dan mengunci dirinya di rumah. Hari terus berlalu sampai akhirnya hari Jumat tiba. Genta sedang menjaga warung seperti biasa sambil terkantuk-kantuk. Saat Genta hampir memejamkan matanya, ia mendengar suara langkah kaki mendekat dari luar. Genta pun bersiap untuk melayani pelanggannya. Namun, tidak ada orang sama sekali di depan warungnya. Genta merasa bingung. Ia tadi tidak salah dengar kan? Genta berusaha mengalihkan perhatiannya sambil bermain HP. Tapi entah apa yang terjadi, angin yang berhembus saat itu terasa lebih dingin daripada biasanya. Genta pun masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil jaket. Saat ia berjalan kembali keluar, lampu warungnya tiba-tiba mati. Perasaan Genta mulai janggal.
Tangannya mulai meraba dinding dan mencari saklar lampu. Saat Gempa menyalakan lampunya kembali, tampak sosok Dita berdiri di depan warung. Genta terkejut bukan main. Bukannya Dita hilang kan? Kenapa Dita ada di sini? Pikir Genta. Dita hanya tersenyum. Ia mengatakan kalau ia datang untuk membeli kencur seperti biasa. Genta pun kembali merasa bingung. Ia melihat jam dinding dan jam menunjukkan pukul 5 pagi. Genta menelan ludahnya. Ia merasa ada yang tidak beres. Kenapa Dita yang hilang selama berhari-hari bersikap sangat normal, seakan-akan tidak ada yang terjadi. Tiba-tiba lampu warung Genta pun mulai berkedip. Suasana semakin terasa dingin. Saat Genta hendak memberi plastik yang berisi kencur kepada Dita, Dita sudah menghilang dari depan warung. Jantung Genta berdegup dengan kencang. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia terkejut setengah mati saat melihat sosok Dita duduk dengan tatapan kosong menatap ke arah Genta. Wajah Dita tampak pucat pasi dan kantong matanya tampak menghitam. Tubuhnya dipenuhi dengan lebam kebiruan. Rambutnya tampak berantakan dan baju putih yang dipakainya dipenuhi dengan bercak merah. Bibir Dita menggumam. Nyanyian mengerikan terlantun dari bibirnya yang tampak kering dan menghitam. Genta berteriak ketakutan dan ia berlari keluar menuju ke arah rumahnya yang terletak di sebelah warungnya. Saat ia membuka pintu, bukan isi rumahnya yang tampak, melainkan warung kelontongnya itu tadi. Dan ia melihat Dita masih duduk termenung di sana. Saat Genta melihat dengan saksama, ia melihat kalau Dita menangis. Air matanya mengalir di pipinya. Namun anehnya, Dita tidak mengedipkan matanya sama sekali. Genta akhirnya memberanikan diri. Apa yang sebenarnya terjadi pada Dita? Dita berhenti menangis. Tiba-tiba wajah Dita yang semula sendu berubah marah. Kedua tangan Dita menutup wajah Genta. Dita berteriak dengan suara melengking yang memekakkan telinga. Genta berteriak histeris. Tubuhnya tidak dapat digerakkan dan ia tidak bisa melihat apapun. Tiba-tiba sebuah adegan tampak terlintas dalam penglihatannya Genta. Genta melihat sebuah pemandangan mengerikan. Dalam penglihatan itu, Dita tampak sedang naik motor pada malam hari. Wajahnya tampak sangat lelah. Mata Dita tidak sengaja tertutup dan ia tak sadar telah menabrak pembatas jalan. Dita jatuh berguling di pinggir jalan dan tewas seketika. Dita memberitahu kepada Genta kalau selama ini lebam-lebam yang ada di tubuhnya disebabkan karena ia yang sering jatuh dari motor saat pulang dalam keadaan kantuk pada malam hari. Namun Dita sangat sedih karena ia harus meninggal dalam keadaan namanya tidak bersih karena gosip yang tidak mendasar dari Genta. Yang aku punya di dunia ini hanya tinggal nama. Tolong bersihkan namaku dari fitnahmu yang kejam. Dita pun berpesan kepada Genta agar ia membersihkan namanya dan keluarganya. Kalau tidak, Dita akan menghantui Genta selamanya. Setelah penglihatan mengerikan itu, hantu Dita pun menghilang. Genta yang ketakutan setengah mati langsung memberitahu kejadian ini kepada keluarga dan teman-temannya. Tak lama dari kejadian itu, polisi datang ke kampung Genta untuk memberikan informasi kepada keluarga Dita kalau Dita telah meninggal dunia karena kecelakaan tunggal. Akhirnya, nama Dita lambat laun kembali bersih. Namun masih saja ada 1-2 orang yang bergosip hal yang enggak-enggak tentang Dita. Sesekali, Genta sering didatangi oleh hantu Dita. Seolah-olah memperingatkan agar Genta tidak lupa pada pesannya dan berhenti menyebarkan fitnah tentang orang lain.
Gimana menurut kalian guys? Kalau menurut aku sih, dari ceritanya Genta, hal yang bisa kita petik adalah kita jangan menyebarkan gosip yang tidak mendasar. Apalagi kita nggak tahu itu benar atau enggak sih. Meskipun kita melihat dengan mata kepala sendiri, tidak baik untuk menceritakan kejadian yang buruk kepada orang-orang. Kalau kalian juga punya cerita mistis saat bermusik, kalian bisa kirim ke ceritain@gmail.com dan nanti kita akan bacain bareng-bareng di sini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau kamu suka video ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.